dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita bersyukur kita bisa bangun dan kita bisa mengikuti untuk persekutuan doa pagi ini. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan bila pada pagi hari ini kami dapat merasakan hangatnya sinar matahari, kami dapat merasakan segarnya udara, dan kami dapat merasakan melalui pendengaran kami kicauan burung dan banyak hal yang bisa kami terima di dalam panca indera kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau melindungi kami di dalam tidur kami pada malam hari kemarin. Bapa di surga, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman dan biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat kami terima dengan baik. Tolong Bapak, Engkau juga berkati hamba-Mu yang penuh kekurangan, sehingga apa yang diucapkan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat rohani ini dapat kami terima dengan sungguh-sungguh, dapat kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah ini dapat mempertumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sertai di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dari kejadian ya. Sebelumnya pada minggu yang lalu saya menyampaikan tentang kisah Ayub ya, dan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang kisah Yusuf. Saya memberi judul Yusuf si pemimpi dan pengampun. Kita akan membaca dan membuka dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian 45 ayat 1 hingga ke 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah semua orang keluar dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras.
sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membacak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, dan engkau serta anakmu dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri yang mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangislah pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin sebagian besar sudah mengetahui bahwa nasib atau kehidupan daripada Yusuf. Yusuf sang pemimpi, ya, dan pengampun. Nah, kalau kita ketahui bahwa Yusuf adalah anak daripada Yakub, dia anak yang ke-11. Jadi Yusuf merupakan anak emas, anak kesayangan daripada Yakub. Dan selain itu, karena memang Yusuf lahir pada waktu Yakub pada masa tua, ya, Yakub sudah berumur, barulah Yusuf lahir, dan dia sangat dimanja dan dianakmaskan di antara saudara-saudaranya yang 10 itu, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa Yusuf memang adalah seorang anak yang menyenangkan bagi Yakub, dan Yakub pun sangat sayang kepada Yusuf. Nah, kemudian ada kisah bahwa Yusuf ini ternyata ketika dia berumur 17 tahun, dia masih bujang, dia bermimpi, dan mimpinya itu sampai 2 kali. Mimpi, ya, seolah-olah dia adalah menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya, dan mimpi yang kedua adalah dia menjadi pemimpin di antara saudara, bahkan ayah dan ibunya pun sujud menyembah dia. Nah, itu 2 kali mimpi, ya, dan itulah yang diceritakan Yusuf kepada
Yakub dan kepada saudara-saudaranya. Nah, sejak saat itulah ketika Yusuf menceritakan mimpinya, Yusuf mendapat julukan si pemimpi. Nah, pada suatu hari Yusuf disuruh oleh Yakub untuk menengok saudara-saudaranya bagaimana nasib mereka ketika mereka mengembalakan domba. Yakub menyuruh Yusuf untuk mengetahui keadaan saudara-saudaranya. Nah, setelah itu saudara-saudaranya karena merasa iri, merasa tidak suka dengan Yusuf, ya, dan Yusuf juga mendapat jubah ungu, yaitu jubah yang sangat baik, sangat bagus, dan saudara-saudaranya iri. Nah, setelah itu ketika mereka melihat Yusuf di kejauhan, mereka langsung mempunyai rencana, mempunyai siasat, yaitu untuk membunuh Yusuf. Tetapi ternyata kemudian singkat kata Yusuf tidak dibunuh, tetapi dimasukkan ke dalam sumur. Ya, kemudian Yusuf akhirnya dijual ke Kifalah Ismail, dan Yusuf menjadi budak atas orang Ismail ini. Dan Yusuf ternyata oleh orang Ismail ini juga dijual kembali, dijual kepada Potifar. Ya, Potifar adalah seorang pejabat di tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan daripada Yusuf, sangat banyak penderitaan yang dia alami dan dia terima. Pertama, dia dijual, kemudian dia dipenjara, dan dia difitnah. Kalau kita melihat juga ada sisi baiknya bahwa ketika Yusuf dijual ke Potifar, Potifar pun sangat sayang kepada Yusuf, sangat percaya kepada Yusuf, dan bahkan Potifar saking percayanya mempercayakan segala sesuatu di rumahnya untuk diurus oleh Yusuf, kecuali makanan dan kecuali istrinya. Nah, pada suatu saat Yusuf pun dicobai oleh istri Potifar untuk melakukan perzinahan, tetapi Yusuf tidak mau. Dan akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan Yusuf mendapat hukuman oleh Potifar dan dipenjara. Dan di penjara pun Yusuf sama seperti kejadian Potifar ketika itu, bahwa Yusuf pun disayang oleh kepala penjara. Yusuf pun dipercaya dan diberi tanggung jawab oleh kepala penjara untuk mengelola penjara itu. Nah, kemudian ada kejadian juru minuman dan juru roti mempunyai mimpi, dan mimpi itu ditafsirkan oleh Yusuf bahwa juru minuman akan selamat dan juru roti akan dihukum. Nah, setelah kejadian itu akhirnya juru minuman ternyata memang betul dia dikembalikan menjadi kejabatannya sebagai kepala juru minuman raja, dan juru roti akhirnya dihukum mati. Tetapi juru minuman melupakan jasa Yusuf. Nah, Yusuf sekali lagi kecewa, menderita karena ternyata juru minuman melupakan. Nah, kemudian ada kejadian lagi Bapak Ibu, yaitu ketika Firaun bermimpi, ya, bermimpi sapi yang kelaparan, sapi yang kurus kering, dan sapi yang gemuk. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan, para penyihir maupun para tua-tua, orang Israel, para sesepuh, tidak ada yang bisa menafsirkan. Barulah juru minuman teringat akan Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. Kemudian Yusuf dipanggil oleh Firaun, dan Yusuf bisa menerangkan, bisa menafsirkan akan mimpi daripada Firaun. Ya, 5 tahun kelimpahan dan 5 tahun terjadi kekeringan, terjadi kelaparan. Melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, akhirnya Firaun percaya dan menyerahkan segala sesuatu kepada Yusuf untuk mengelola segala sesuatu. Singkat kata, Yusuf menjadi raja muda. Yusuf mempunyai kuasa di tanah Mesir, dan Yusuf mempunyai segala sesuatu
mempunyai kewenangan yang begitu luas. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan Yusuf sangatlah menderita dan sangatlah kompleks. Tetapi yang bisa kita lihat dan bisa kita amati bahwa Yusuf tidak mengizinkan kepahitan maupun rasa mengasihi diri sendiri itu menghancurkan jiwanya. Hal yang pertama itulah yang kita dapatkan, bahwa kepahitan, penderitaan, apapun masa lalu yang kelam, yang suram, itu tidak sama sekali tidak bisa menghancurkan jiwa seorang Yusuf. Walaupun dia menerima perlakuan yang sewenang-wenang, walaupun dia menerima fitnahan, tetapi itu tidak menghancurkan jiwanya. Hal kedua yang bisa kita lihat, bahwa hasil hubungan pribadi antara Yusuf dengan Allah itu menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi orang yang percaya kepada Allah maupun yang tidak percaya kepada Allah. Dan bagi Yusuf, hubungan dengan Allah itulah yang utama, yang merupakan prioritas utama di dalam kehidupannya. Jadi Yusuf adalah hidup bagi Tuhan dan percaya kepadanya. Jadi walaupun dia dalam kesulitan, Yusuf tetap mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang baik. Dia mempunyai koneksi yang baik dengan Tuhan Allahnya. Jadi bukan dengan ritual, bukan dengan doa, tetapi ketika dia mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, itulah yang menjadi magnet bagi orang-orang yang percaya maupun tidak percaya pada Allah. Bahwa mereka akan mengatakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Apapun yang Yusuf lakukan pasti berhasil. Nah, kalau kita melihat banyak sifat-sifat kebaikan Yusuf. Di penjara dia disayang, dipercaya, diberi tanggung jawab. Dan demikian juga di dalam istana Potifar, dia pun dipercaya dan diberi kebebasan, diberi tanggung jawab. Kesetiaannya luar biasa. Dia tidak memberikan kekecewaan kepada orang yang percaya kepada dia. Nah, hal yang ketiga yang kita bisa melihat di dalam kisah Kejadian 45 dan ayat 1 sampai 15. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati, sangat mengharukan dan sangat dramatis sekali. Memang hal-hal yang luar biasa yang Yusuf lakukan ketika dia bertemu dengan saudaranya dan ketika dia memperkenalkan dirinya kepada saudaranya bahwa akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dari perkataan Yusuf tidak ada nafsu balas dendam, tidak ada nafsu ingin untuk melakukan sesuatu yang jahat, membalas dendam, tidak. Tetapi Yusuf mempunyai welas asih, mempunyai sifat mengampuni kepada saudara-saudaranya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ketika itu Yusuf sangat sedih, sangat sedih karena melihat saudara-saudaranya. Dia menangis bukan karena dia marah, bukan, tetapi dia menangis karena dia mengasihi saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya telah berbuat jahat kepadanya. Dia pun mengasihi bapaknya, sampai berkali-kali dia tanya, masih hidupkah Bapak? Yang di sini adalah Bapak Yakub. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ketika hal ini, kita melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang luar biasa. Dia mencerminkan sifat Yesus pada dalam Kejadian lama. Dia mempunyai sifat yang mengampuni sesama walaupun orang lain berbuat salah kepadanya. Dan dia tidak membalaskan dendam karena apa yang telah diperbuat orang lain atau saudaranya. Nah, Bapak Ibu,
Walaupun Yusuf mempunyai rasa sakit yang emosional, tetapi itu sudah hilang. Dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tidak pernah mempunyai keinginan untuk membalas apa yang sudah saudara-saudaranya lakukan. Dia sudah mempunyai emosi yang stabil dan dia sudah hidup damai dengan dirinya sendiri, dan Allah telah menyembuhkan kenangannya. Jadi masa lalu yang suram tidaklah menjadi masa lalu yang pahit untuk di kemudian hari ataupun hidup-hidupan sekarang ini. Kita melihat bahwa dari Yusuf kita bisa belajar pengampunan yang luar biasa. Tidak ada balas dendam. Terus mengasihi dan mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Marilah Bapak Ibu, kita melihat, kita mendengar, kita telah menyaksikan apa yang telah Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya, kepada sebangsanya, kepada siapapun. Dia tidak pernah menyakiti. Baiklah, kita pun bisa menjadi Yusuf-Yusuf yang baru, menjadi Yusuf yang baik, yang maha pengampun. Biarlah menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana ketika orang lain bersalah pada kita, biarlah kita tidak membalaskan. Karena pembalasan adalah hak daripada Tuhan. Dan Yusuf pun tidak mempunyai trauma, tidak mempunyai masalah kejiwaan, tetapi dia mempunyai jiwa yang sehat, emosi yang stabil, dan dia terus punya hubungan yang erat dengan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan doa syafaat untuk beberapa pokok doa. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami berusaha untuk menjadi Yusuf. Berusaha memahami apa yang Yusuf lakukan pada saat itu. Berusaha mengerti apa yang Yusuf pikirkan saat itu. Yusuf tidak pernah membalas dendam, tidak pernah sakit hati. Tetapi di balik itu dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dia tetap mengasihi siapapun yang telah menyakiti dia. Terima kasih Tuhan, biarlah ini dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan kami, kehidupan beriman kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin tumbuh. Dan biarlah Yusuf menjadi inspirasi kami untuk mengampuni kepada orang lain, untuk melupakan apa yang orang lain yang salah kepada kami dan tidak membalas dendam. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami dapat juga mempunyai sifat yaitu setia dan mempunyai rasa tanggung jawab ketika diberikan pekerjaan atau apapun. Terima kasih atas semua firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami lakukan dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini akan menyelenggarakan pilkada untuk memilih bupati, gubernur, kepala daerah. Biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik, lancar dan aman. Dan biarlah kepala daerah yang terpilih, mereka pun dapat mensejahterakan umat-Mu di Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Biarlah Engkau terus menyertai pengurus pusat, pengurus cabang, kemudian kepala sekolah dan guru-guru. Biarlah mereka dapat belajar dan mengajar dengan baik pula. Engkau sertai juga untuk mereka yang mulai ujian, biarlah Engkau berkati agar semuanya dapat berlangsung dengan baik pula. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun, biarlah dengan pertambahan usia mereka semakin bersyukur atas tahun-tahun yang mereka lalui. Kami juga berdoa untuk pembangunan tanah makam di Kaliori, biarlah segala sesuatu yang telah direncanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk
kegiatan gereja di dalam pekan-pekan yang akan datang untuk persiapan Natal, biarlah Engkau juga berkati. Kami juga berdoa untuk mereka yang lansia dan lemah fisik. Kami berdoa untuk Ibu François Wulangi, Bapak Sutejo, Ibu Hernanto, Ibu Gan Kejang, Ibu Ratna, Bapak Abraham Belimon, Ibu Asikin, Ibu Heni, Bapak Timotius Oswari, Ibu Huta Huruk, Ibu Handoyo, Ibu Sylvia Pitra, Ibu Ayong, Bapak Edi Mulyanto, Ibu Gianti, Bapak Gunadi Kelik, Ibu Nartim, Bapak Paulus Haryanto, dan Ibu Maria Setiawati. Biarlah di dalam usia mereka yang sudah lanjut dan di dalam kelemahan fisik, biarlah Engkau terus memberikan kekuatan iman kepada mereka. Berkati juga mereka yang merawat, terutama family, biarlah mereka berkati dan biarlah mereka dapat merawat dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, dan bila sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas, biarlah Engkau terus menyertai kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, biarlah kisah dari Yusuf ini dapat menginspirasi kita semua. Terpujilah Tuhan memberkati kita semua. Amin.